Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-70, 71, 72 dan 73 dari surah Yusuf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu dari awal surah Yusuf menerangkan tentang kisah Yusuf sampai kepada ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf yang lebih khusus, yaitu tentang kisah antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, dengan abang-abangnya, yang mana abang-abang Nabi Yusuf alaihi salam sebagaimana yang diminta oleh Nabi Yusuf membawa adiknya, yaitu yang bernama Bunyamin, yang pada kedatangan sebelumnya tidak membawa Bunyamin disebabkan karena ayahanda mereka, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam, menahan Bunyamin bersama dengannya karena sangat mencintai Bunyamin tersebut. Karena sebelumnya Nabi Ya'qub alaihissalam bersama dengan Nabi Yusuf dan sangat mencintai Nabi Yusuf, maka cintanya kepada Nabi Yusuf itu beralih kepada Bunyamin. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam tidak mau kehilangan anak-anak yang dicintai. Apabila sebelum ini sudah kehilangan Yusuf, maka tidak pula mau kehilangan Bunyamin. Maka untuk mendapatkan makanan ke negeri Mesir, meminta kepada penguasa negeri Mesir bantuan makanan, maka Nabi Ya'qub hanya menghantar anak-anaknya yang 10 itu. Namun karena Nabi Yusuf alaihi salam meminta kepada mereka yang bersepuluh itu supaya membawa adik mereka Bunyamin pada kedatangan berikutnya, kalau tidak akan diberi makanan. Bahkan bukan hanya tidak diberi makanan, mereka tidak diperbolehkan masuk ke negeri Mesir, maka mereka akan mendapatkan kesusahan, mungkin mereka akan mati kelaparan. Maka ketika diberitahukan kepada Nabi Ya'qub ancaman dari penguasa negeri Mesir kalau tidak membawa Bunyamin, akhirnya Nabi Ya'qub melepaskan anaknya itu dengan berpesan. Ini ayat sebelum ini, yaitu berpesan supaya mereka masuk ke negeri Mesir jangan melalui satu pintu, tapi melalui banyak pintu. Nah, negeri Mesir itu pada masa dahulu ada 4 pintu. Maka Nabi Ya'qub berpesan supaya masuk melalui banyak pintu, berarti tidak ramai masuk dalam satu kumpulan. Karena mereka bersebelas, maka mereka boleh bagi-bagi. Umpamanya satu pintu 3 orang, supaya tidak mengundang perhatian penduduk negeri Mesir. Sebab apabila mereka
mengundang perhatian orang-orang yang ada di sempadan negeri Mesir, bisa saja menahan mereka sehingga terhalang mereka untuk pergi ke tengah negeri Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Pesan ayahanda mereka itu mereka jalankan, dan akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan mereka dijamu, dimuliakan oleh Nabi Yusuf sebagai tetamu. Mereka diberi makanan, minuman, mereka diberi tempat tinggal. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dapat dekat dengan Bunyamin, sehingga dalam ayat sebelum ini telah kita bahaskan Nabi Yusuf alaihissalam mendekatkan Bunyamin itu ke sisinya sehingga makan bersama, kemudian tidur bersama, sehingga rindu yang selama ini ditahan oleh masing-masing disebabkan karena berpisah sekian lama akhirnya dapat tersampaikan pada masa itu, saling menumpahkan rindu. Nah, akhirnya mereka bersukacita, bergembira karena dapat berkumpul kembali. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam bersiasat atau berstrategi bagaimana adiknya Bunyamin ini dapat bertahan di negeri Mesir, tidak pulang ke Palestina. Bukan hanya itu, bagaimana dengan menahan adiknya Bunyamin ini dapat pula menjemput ayahandanya yang ada di Palestina itu. Nah, maka dalam ayat yang akan kita pelajari, Nabi Yusuf alaihissalam membuat siasat, dan siasat Nabi Yusuf itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, yaitu Nabi Yusuf meletakkan gelas piala, yaitu gelas untuk minuman tapi berbentuk piala, ada lehernya gelas itu. Nah, biasanya memang digunakan untuk minum, namun pada masa itu digunakan untuk menakar bahan makanan. Nah, karena makanan yang akan diberikan terbatas, maka menakarnya, alat takarannya, alat mengukurnya adalah dengan gelas piala itu. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam meletakkan gelas piala itu di dalam karung Bunyamin. Namun Nabi Yusuf alaihissalam memberitahu kepada Bunyamin sebelumnya bahwasanya itu adalah siasatnya untuk menahannya, yaitu apabila nanti dijumpai gelas piala itu dalam karung Bunyamin, berarti Bunyamin adalah sebagai yang tertuduh telah mengambil barang tanpa izin, maka hukumannya adalah ditahan di negeri Mesir. Itu adalah cara Nabi Yusuf alaihissalam untuk menahan Bunyamin. Sebenarnya tujuannya lebih dari itu, yaitu dengan menahan Bunyamin, maka yang dicintai oleh Nabi Yakub itu sudah berada di negeri Mesir, maka tinggal lagi bagaimana membawa Nabi Yakub itu ke negeri Mesir, yaitu ada keinginan Nabi Yakub untuk meninggalkan negeri Palestina, karena negeri Palestina adalah negeri yang sangat dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam, karena di situ Nabi Yakub lahir, di situ ayahandanya Nabi Ishak lahir, di situ kakeknya Nabi Ibrahim lahir. Maka negeri Palestina adalah negeri berkah karena negeri para nabi. Maka Nabi Yakub tak mau meninggalkan negeri Palestina. Sementara di negeri Mesir tidak ada nabi yang diturunkan di sana. Maka Nabi Yakub alaihissalam, karena anaknya Bunyamin sudah tertahan di negeri Mesir, adalah keinginan untuk pergi ke negeri Mesir. Bahkan diberitahu pula nanti dalam ayat selepas ini nanti bahwasanya bukan hanya Bunyamin di negeri Mesir, anaknya Yusuf pun juga ada di negeri Mesir. Nah, maka semakin kuatlah keinginan Nabi Yakub untuk mendatangi negeri Mesir. Begitulah siasat atau strategi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan itulah yang akan dibahas lebih khusus di dalam 4 ayat yang akan kita pelajari ini. Ini sebagai muqaddimah.
Selanjutnya kita akan menafsirkan ayat ini. Menafsirkan maknanya memberikan penjelasan yang panjang seperti mana yang kita dapatkan di buku-buku tafsir. Namun sebelum itu kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu dengan harapan satu huruf kita mendapatkan 10 pahala, dan mudah-mudahan pahala itu akan diganjar oleh Allah berupa balasan, dan balasannya itu adalah berupa kejernihan kita di dalam berfikir sehingga kita dapat mudah memahami kandungan ayat. Kemudian juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan, yaitu untuk mendapatkan pelajaran dari kisah yang ada dalam Al-Quran untuk kita jadikan pula bekal di dalam kehidupan. Karena boleh jadi kita juga melalui kehidupan seperti kehidupan yang dahulu dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kisah mereka, kisah Nabi Yusuf dan kisah nabi-nabi yang lainnya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Ibrah maknanya pelajaran. Ada pelajaran liulil albab bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kedalaman di dalam pemahaman sehingga nampak oleh kita pelajaran yang akan berguna pula di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzdhinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun. Qalu nafqidu su'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Kita sampaikan ke ayat ini saja. Sebenarnya ini masih bersambung lagi kepada ayat yang selanjutnya, tetapi karena keterbatasan waktu kita ambil 4 ayat saja terlebih dahulu. Allah berfirman, falamma, maka ketika atau tatkala, jahazahum, Nabi Yusuf menyediakan untuk mereka, bijahazihim, yaitu persediaan berupa makanan, bahan makanan yang akan mereka bawa pulang ke Palestina. Ja'ala, Nabi Yusuf meletakkan as-siqayata, gelas piala, fi rahli akhihi, di dalam karung saudaranya. Saudaranya yang dimasukkan saudaranya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Thumma, kemudian, adzana, berteriaklah. Muadzinun, seorang muadzin. Muadzin maknanya orang yang mengeraskan suaranya, memanggil atau menyeru, seperti muadzin salat, yaitu yang meninggikan suaranya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, maka ada pula muadzin, yaitu menyeru, apa seruannya? Ayyatuhal 'air, wahai kafilah. Kafilah yang dimaksudkan siapa? Kafilah itu kumpulan orang, yaitu yang telah membawa muatan barang untuk bergerak dalam satu perjalanan, dalam satu safar. Yang dimasukkan adalah 11 orang saudara Nabi Yusuf itu. Jadi masing-masing sudah membawa untanya masing-masing dengan muatan berupa makanan. Maka ketika mereka sudah mulai bergerak, maka berteriaklah seseorang dengan suara yang tinggi, wahai kafilah, innakum, sesungguhnya kamu, lasariqun, sungguh orang-orang yang mencuri. Terkejutlah mereka, karena mereka diteriaki sebagai orang yang mencuri, dituduh mencuri. Qalu, mereka berkata, wa aqbalu, dan mereka menghadap, alaihim, kepada mereka. Mereka menghadap kepada mereka. Apa maksudnya ini? Mereka yang bersebelas itu menghadap kepada pembantu-pembantu Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf bersama dengan pembantu-pembantunya ramai, dan salah seorang dari pembantunya itu yang berteriak. Nah, jadi
mereka yaitu yang bersebelas menghadap Nabi Yusuf dengan pembantu-pembantunya termasuk yang berteriak tadi. Madza tafkidun, apa yang hilang darimu? Barang apa yang hilang darimu? Karena ketika yang berteriak itu mengatakan, wahai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri, bermakna ada barang yang hilang. Maka mereka bertanya, apa barang yang hilang darimu? Qalu, mereka berkata atau menjawab, nafkidu, kami kehilangan sua'al malik, yaitu gelas piala raja. Waliman ja'a bihi, dan bagi siapa yang mendatangkannya, yaitu mendapatkannya kembali, himlu ba'ir, maka ganjaran untuknya adalah satu muatan atau beban seekor unta. Isinya adalah makanan. Siapa yang mendapatkannya, maka akan mendapatkan makanan berupa ganjaran yang jumlahnya satu muatan unta. Wa ana bihi za'im, dan sesungguhnya aku akan menjadi penjaminnya. Siapa aku di sini? Nah, nanti kita sampaikan dalam tafsir, yaitu yang berteriak tadi. Yang berteriak tadi berarti satu orang dari orang-orang yang ada di situ, yaitu yang terdiri dari Nabi Yusuf dan pembantu-pembantunya. Jadi tidak Nabi Yusuf yang mengatakan, tetapi yang berteriak itu yang mengatakan, dan aku akan menjadi penjaminnya. Maknanya, kalau ada di antara kamu ini yang mendapatkan kembali gelas piala raja yang hilang itu, maka aku akan menjamin kamu tidak akan diapa-apakan, bahkan akan diberi ganjaran. Qalu, mereka berkata, yaitu mereka saudara Nabi Yusuf yang bersebelas itu berkata, tallahi, demi Allah. Mereka bersumpah, laqad alimtum, sesungguhnya kamu telah mengetahui, majikna, tidaklah kami datang, linufsida, untuk melakukan kerusakan, fil ard, di negeri ini, di negeri Mesir ini, wa ma kunna sarikin, dan tidaklah kami ini, atau bukanlah kami ini orang-orang yang mencuri. Kami ini bukan pencuri. Kami ini ada orang datang minta bantuan, maka kami tak mencuri. Diberi, maka kami terima. Tapi kami tidak mencuri barang apa-apa. Nah, sampai di situ. Nah, nanti akan diceritakan, yaitu kalau memang ia tidak mencuri, maka akan diperiksa. Maka diperiksalah satu persatu, yaitu dikeluarkan isi karung masing-masing. Nah, dimulai dari yang tertua. Bermakna terakhir nanti siapa? Bunyamin. Maka dimulai dari yang tertua, dikeluarkan isi karung yang tertua. Dari yang bersebelas itu tidak dijumpai gelas piala. Begitu juga berikutnya, tidak jumpai gelas piala. Ketika dikeluarkan isi karung Bunyamin, didapatkan gelas piala di situ. Maka berarti yang mengambil siapa? Bunyamin. Tetapi itu adalah siasat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Tujuannya untuk apa? Ayat berikutnya menjelaskan, tapi kita tidak bahas dalam pertemuan ini. Yaitu ayat berikutnya menjelaskan, siapa yang didapati mengambil gelas piala itu ada di dalam karungnya, dijumpai berada dalam karungnya, maka balasannya adalah ditahan di negeri Mesir ini. Rupanya dijumpai di karung Bunyamin, maka ditahanlah Bunyamin. Kalau tidak demikian siasat, tak akan mungkin Bunyamin tertahan di negeri Mesir. Apa sebab? Sebab abang-abangnya yang bersepuluh itu telah bersumpah dengan ayahnya untuk menjaga Bunyamin sebaik-baiknya. Nah, sekarang dengan siasat itu, maka mereka mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena itu adalah hukuman ke atas orang yang telah ditemukan barang yang hilang di dalam karungnya. Maka mau tidak mau mereka mesti melepaskan Bunyamin sehingga tidak pulang bersama dengan mereka untuk ditahan di negeri Mesir. Itu adalah siasat siapa? Siasat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf adalah Nabi, maka siasat itu adalah dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah Nabi Yusuf melakukan perbuatan yang buruk dengan demikian? Tidak. Apa sebab? Sebab meskipun tuduhan itu disebut oleh orang yang berteriak tadi, yaitu salah seorang dari pembantu Nabi Yusuf alaihissalam, tapi sebenarnya Nabi Yusuf sudah memberitahukannya kepada siapa? Kepada Bunyamin. Maka Bunyamin memahami bahwasanya bukanlah saya dituduh mencuri, ini siasat saja untuk menahan saya di negeri Mesir. Begitulah rekayasa dilakukan sedemikian rupa yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk mendatangkan kemudaratan, tidak, atau untuk berlaku zalim, tidak, untuk mengikuti yang dikehendaki oleh hawa nafsu, tidak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah bagaimana dengan ditahannya Bunyamin di negeri Mesir bisa nanti meluluhkan hati Nabi Yakub untuk bersedia pula datang ke negeri Mesir. Nah, itulah dia tujuan mulia dari Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, kita sudah baca dan kita sudah terjemahkan kata per kata, dan sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat, dan sudah kita berikan pula tadi ulasan ringkas dari 4 ayat ini. Maka kita semakin bersedia untuk mempelajari 4 ayat ini, yaitu tentang siasat Nabi Yusuf alaihi salam untuk menahan Bunyamin, adiknya itu. Baik, sekarang kita pindah ke penjelasan yang lebih panjang. Kita mulai dari ayat yang ke-70. Falamma jahazahum bijihazihim, maka ketika atau tatkala, fa di sini faul ataf, yaitu fa yang melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu sebelum ini mereka anak-anak Nabi Yakub sudah sampai ke negeri Mesir dan sudah bertemu dengan Nabi Yusuf. Mereka telah diberi pelayanan yang istimewa, diberi makanan, hidangan, kemudian diberi tempat tinggal, mereka dimuliakan. Nah, sampai di situ ayat sebelum ini. Selanjutnya adalah, nah, sudah selesai, makanan pun sudah diberikan seperti yang mereka minta, kemudian muatan sudah dinaikkan ke atas unta dan mereka sudah mulai bergerak hendak pulang ke Palestina. Maka ketika itu, nah ini berawal kisah berikutnya. Maka tatkala Nabi Yusuf telah menyiapkan untuk mereka bahan makanan, yaitu berupa gandum, karena gandum itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat roti, dan mereka makanan pokok mereka itu adalah roti yang terbuat dari gandum. Maka apabila sudah mereka dapatkan, telah disediakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, masing-masing telah mendapatkannya. Ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Nabi Yusuf meletakkan as-siqayah. As-siqayah, gelas piala. Dari mana kita tahu itu adalah gelas piala? Dari kata as-siqayah, saqiya. Saqiya itu maknanya adalah memberi minum. Nah, kita ada salat minta hujan. Nah, kaitannya dengan air. Salat apa namanya itu? Salat istisqa. Nah, itu dari kata yang sama. Nah, dari kata yang sama yaitu saqiya. Al-istisqa, minta hujan, minta air, minta minuman, karena kita tidak memiliki air disebabkan karena kemarau panjang, umpamanya ketersediaan air sedikit karena hujan tak turun, maka kita meminta hujan. As-siqayah maknanya pemberian minuman. As-siqayah yang dimasukkan di sini adalah alat yang digunakan untuk minum. Kemudian karena nanti ada perkataan suwa'al malik. Suwa'al malik adalah gelas raja. Jadi ada kata siqayah, ada kata suwa'. Maka ketika dikumpulkan dua kata ini menerangkan barang yang sama, oh berarti gelas tersebut bentuknya adalah seperti piala. Nah, gelas piala itu adalah gelas yang di tengahnya itu ada lehernya. Nah, gelas piala.
Dan itu adalah gelas yang biasa digunakan oleh orang tertentu saja. Dan gelas itu mahal harganya. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan gelas itu terbuat dari emas. Ada yang mengatakan dari perak, ada pula yang mengatakan bertitahkan mutiara, berlian. Maka apabila hilang bermakna hilang barang yang berharga. Nah, tahunya kita bahwasanya barang yang hilang itu berharga dari perkataan berikutnya, yaitu nanti balasan bagi orang yang menemukannya adalah hamlu ba'ir, yaitu balasannya kalau menemukan gelas piala yang hilang itu adalah satu muatan makanan yang dipikul oleh seekor unta. Berapa banyaknya itu? Berarti gelas piala yang hilang itu mahal harganya. Nah, itulah yang diletakkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam fi rahli akhihi, di dalam karung saudaranya. Saudara yang dimasukkan adalah Bunyamin. Summa, kemudian, jadi sudah disiapkan semua, masing-masing mendapatkan makanan dan sudah bergerak dengan untanya. Kemudian Nabi Yusuf memasukkan gelas piala ke dalam karung Bunyamin. Nah, berikutnya lagi, ini penggalan dari ayat ini. Jadi ada penggalan, yaitu pada penggalan yang ketiga, berteriaklah seseorang, muadzin, yaitu yang mengeraskan suaranya dengan memanggil. Muadzin, ada muadzin salat. Apabila masuk waktu salat, maka akan ada seorang muadzin yang mengumandangkan azan. Azan itu adalah pemberitahuan. Maka di dalam ayat ini ada seorang yang berteriak, mengeraskan suaranya, memanggil, yaitu memanggil 11 orang bersaudara ini, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf yang sudah mulai bergerak kembali ke Palestina, yaitu dengan teriakan ayyatuhal air, wahai kafilah. Ayyatuha, wahai al-air, al-air kafilah, yang kafilah itu membawa barang. Nah, ini perkataan al-air. Jadi penggunaan perkataan al-air di dalam bahasa Arab adalah kafilah yang membawa barang. Barang itu adalah boleh jadi barang perdagangan, boleh jadi barang keperluan di dalam perjalanan atau yang akan dibawa pulang. Ayyatuhal air, wahai para kafilah, innakum lasariqun, sesungguhnya kamu sungguh adalah orang-orang yang mencuri. Wah, suara yang keras itu membuat 11 orang saudara Nabi Yusuf menjadi terkejut, karena suara itu mengarah kepada mereka. Berarti mereka dituduh sebagai orang-orang yang mengambil gelas piala raja. Maka mereka terkejut. Mereka terkejut disebabkan karena mereka tidak melakukannya. Qalu, mereka berkata, wa aqbalu alaihim, dan mereka menghadap kepada mereka. Ada dua di sini. Mereka berkata dan mereka menghadap kepada Nabi Yusuf bersama dengan pembantu-pembantunya, termasuk orang yang berteriak itu. Ada dua, berkata dan menghadap. Nah, maka dua kata ini disambung di dalam terjemahan, yaitu mereka berkata sambil menghadap. Biasanya orang apabila melakukan kesalahan tak mampu menghadap. Umpamanya kalau ada orang yang mencuri, maka dia akan lari, dia akan pergi menjauh. Tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf ini, mereka berkata dan menghadap atau sambil menghadap. Berarti dari perbuatan mereka itu diketahui bahwasanya mereka bukanlah mencuri. Maka mereka berani, mereka menghadap. Biasanya orang yang tidak melakukan kesalahan berani. Biasanya orang yang melakukan kesalahan, dia takut, pengecut, dia lari. Sama seperti di jalan raya. Kalau ada orang yang melanggar, nah kalau dia bersalah, biasanya dia tabrak lari. Tapi kalau dia tidak bersalah, dia akan turun, dia urus, dia berani. Meskipun pada akhirnya
dia juga mungkin menanggung akibatnya. Tetapi dia menjadi berani disebabkan karena dia tidak mau melakukan kezaliman dan tidak mau dituduh sebagai yang mencuri. Dalam ayat ini mereka berkata sambil menghadap kepada Nabi Yusuf dan pembantu-pembantunya, "Madza tafqidun?" Apa barang yang hilang dari kamu? Jadi bertanya karena ada perkataan sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Bermakna kalau disebut mencuri berarti barang itu sudah tidak ada lagi pada tempatnya, sudah berpindah tempat. Itu maknanya mencuri. Mencuri yaitu mengambil barang hak orang lain. Nah, tetapi hanya memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat yang lain, mungkin dengan menyembunyikannya, bukan memindahkan hak. Nah, kalau kita membeli barang, itu kita pindahkan hak. Tadi hak si penjual, ketika kita membelinya, sekarang menjadi hak kita. Tetapi kalau ada orang yang mencuri, dia bukan memindahkan hak orang lain menjadi haknya, enggak. Kalaupun masih di tangannya, itu bukan haknya, karena itu barang curian. Jadi kalau barang curian ini kalau diambil lagi oleh si pemiliknya, boleh? Boleh. Meskipun dari rumah si pencuri? Ya, meskipun dari rumah si pencuri. Meskipun sudah berpindah tempatnya ke rumah si pencuri itu, tetapi tidak berpindah haknya. Tempat boleh berpindah, tapi hak tetap milik yang memiliki barang itu. Nah, di dalam ayat ini saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap dan berkata sambil menghadap kepada Nabi Yusuf dan pembantu-pembantunya, barang apa yang hilang darimu? Karena tadi ada mendengar kata pencuri, ada yang mencuri. Apa barang yang hilang darimu? Barang yang hilang maknanya barang mana yang sudah berubah tempatnya, atau yang disembunyikan ke tempat lain. Qalu, mereka berkata, nafqidu, kami kehilangan su'al malik, gelas piala raja. Tadi di sini tempatnya, sekarang di mana? Tak ada lagi di sini. Ini pasti ini di dalam karung kamu ini agaknya ini. Nah, ada berpindah tempat. Tapi di karung yang mana kami tak tahu. Perlu kami periksa ini. Maka apa perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf nanti akan disebut di dalam ayat berikutnya. Waliman jaa bihi, dan ini perkataan dari salah seorang dari pembantu Nabi Yusuf, siapa yang bisa mendatangkan kembali gelas piala yang hilang itu, karena boleh jadi dicuri, tak tahu tak siapa pencurinya, karena yang berteriak itu bukan yang menuduh siapa yang tertentu umpamanya mencuri, tidak, tapi mengatakan ada yang mencuri. Nah, tapi yang mencuri ini yang di sini ini karena ini digunakan untuk menakar makanan dan bukan orang lain, karena memang gelas piala itu digunakan untuk menakar makanan bagi 11 orang yang bersaudara ini, abang-abang saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Barang siapa yang mendatangkannya atau mendapatkannya kembali dan mengembalikan barang tersebut, himlu ba'ir, dia akan mendapatkan satu muatan makanan yang dibawa oleh seekor unta. Oh, jadi kendaraan yang mereka gunakan untuk membawa makanan itu adalah unta. Berarti makanan itu lebih banyak ya, karena ada yang berpendapat bahwasanya kendaraan yang mereka gunakan adalah keledai. Kalau keledai berarti lebih kecil, berarti muatan yang dibawa pun lebih sedikit. Dengan adanya ayat ini, himlu ba'ir, kata ba'ir itu adalah unta, berarti kendaraan yang mereka bawa untuk membawa makanan itu adalah unta, berarti banyak juga muatan yang terbawa. Wa ana bihi za'im, dan aku akan menjadi penjaminnya. Aku di sini siapa? Ulama tafsir menyebutkan aku dimaksudkan karena ada tadi sebelum ini, yaitu ada seorang yang berteriak
maka orang yang berteriak itu yang berkata, yaitu kalau kamu mengembalikan barang itu, maka kami tidak akan mengapa-apakan atau tidak akan memberikan hukuman kepada yang mengambilnya, asalkan mengembalikan. Kemudian bahkan kami akan berikan pula ganjaran, yaitu satu muatan yang dibawa oleh seekor unta. Aku menjamin bahwasanya aku akan jaga, tidak akan diapa-apakan, tidak akan diberi hukuman. Bermakna ini adalah penjaminan yang tujuannya adalah untuk menenangkan apabila ada di antara mereka itu yang memang bersedia untuk mengembalikan gelas piala yang dimiliki oleh raja. Qalu, mereka berkata, siapa mereka ini? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Laqad alimtum, sesungguhnya kamu wahai penguasa Mesir dan juga pembantu-pembantu yang berada di kiri kanan penguasa Mesir, sesungguhnya kamu semua mengetahui, majidna, tidaklah kami datang, linufsida fil ar, untuk melakukan kerusakan di bumi ini. Bumi ini maksudnya adalah di negeri Mesir ini. Tidak ada kami melakukan kerusakan. Makna melakukan kerusakan maknanya kami tidak melakukan pelanggaran undang-undang di sini. Karena merusak itu maknanya adalah melakukan sesuatu di luar aturan. Ada aturan, kemudian tidak diikuti aturan, itu namanya merusak. Umpamanya kita apabila mau membuka pintu, umpamanya biasanya kita memutar pintu itu, ada kunci pintu itu, kemana kita putar? Ikut aturannya, ke kanan atau ke kiri kalau membukanya? Membukanya ke kanan. Kunci pun ketika kita mau menghidupkan kendaraan, kita akan putar ke kanan, kita putar ke kanan untuk menghidupkan ke kanan. Kalau untuk mematikannya, itu aturan yang dibuat. Nah, kalau ikut aturan, tak ada yang rusak. Tapi tak mau ikut aturan, nah, kunci itu mestinya digerakkan ke kanan, tapi digerakkannya ke kiri dan dipaksanya untuk bergerak kiri. Maka apa yang berlaku? Rusak. Jadi kapan sesuatu itu menjadi rusak? Apabila dilakukan tidak mengikut aturan. Nah, apabila tidak mengikut aturan akan merusak. Allah turunkan aturan, yaitu petunjuk berupa syariat untuk diikuti, maka tidak akan ada kerusakan di muka bumi. Tapi sayangnya manusia, ada aturan yang Allah turunkan bukan aturan Allah, itu yang diikuti. Kehendak hawa nafsu yang bertentangan dengan aturan Allah itu yang diikuti. Akhirnya manusia merusak di darat dan di laut. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran, zaharal fasad, telah nampaklah kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di laut, bima kasabat aidin nas, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Manusia ini merusak. Nah, apa yang dirusak oleh manusia di darat? Hutan itu adalah paru-paru, yaitu apabila kita ingin menghirup udara segar, maka udara segar itu datang dari hutan kita, supaya kita ini sehat karena menghirup udara yang segar. Tapi ada manusia tamak mengikuti kehendak hawa nafsu, mau kaya cepat, maka digundullah hutan itu, diambil balaknya, kayunya. Padahal untuk mendapatkan kayu yang sebesar itu, setinggi itu mungkin 50-60 tahun. Ini dipotong dalam masa hanya beberapa jam saja, habis hutan kita. Masih ada lagi hutan kita sekarang nih. Hutan lindung itu pun juga dihabisi. Apa sebab? Ada aturan, tapi mereka tak peduli dengan aturan. Mereka langgar aturan. Mereka yang melanggar aturan itu disebut merusak. Nah, di negeri Mesir ada aturan, yaitu tidak boleh mengambil barang orang lain. Nah, ini aturan ini ada di mana-mana. Tidak boleh mengambil hak orang lain, itu namanya mencuri, berarti melanggar, itu berarti merusak.
maka ada hukuman bagi orang yang merusak. Hukumannya pada masa itu di negeri Mesir, hukumannya adalah siapa yang mencuri, hukumannya adalah mesti mengembalikan barang curian dengan jumlah 2 kali lebih banyak. Bermakna kalau mencuri 1 muatan unta, maka mengembalikan dengan 2 muatan unta. Itu di negeri Mesir. Di negeri Palestina pula, hukuman bagi orang yang mencuri adalah orang yang mencuri itu boleh ditahan. Nah, boleh. Maka nanti dalam pengajian berikutnya, tidak pada ayat yang kita bahas sekarang, pada ayat berikutnya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam menggunakan hukuman yang ada di negeri Palestina, yaitu siapa yang kedapatan mencuri, maka dia ditahan oleh orang yang memiliki barang yang dicuri itu. Berarti Nabi Yusuf berhak untuk menahan siapa yang mencuri. Tapi ini nanti pada ayat yang berikutnya. Sekarang ini kita hanya membahaskan bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf itu terkejut dengan teriakan bahwasanya mereka dituduh mencuri. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami datang ini, wahai penguasa negeri Mesir, kamu tahu semua kami ini orang baik-baik, tak ada kami mencuri. Kami tidaklah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Wa ma kunna sarikin, dan tidaklah kami orang-orang yang mencuri. Bukan pencuri kami ini. Kami ini adalah orang yang datang meminta belas kasihan, yaitu berupa makanan, dan apabila kami sudah mendapatkannya maka kami balik kembali ke negeri kami. Kami tak ada mengambil barang apa-apa. Nah, sampai di situ ayat ini. Nah, lanjutan ayat kita akan bahaskan dalam pertemuan yang akan datang, yaitu lanjutannya, betulkah kamu ini tak mencuri? Betul, kami tak mencuri. Kalau begitu kami akan periksa barang-barang muatanmu ini. Bersedia? Maka mereka menjawab, ya bersedia, silakan. Maka dibongkarlah satu persatu barang muatan mereka itu, mulai dari yang tertua, saudara-saudara Nabi Yusuf yang sebelah itu, sampailah yang paling muda. Yang paling muda adalah Bunyamin. Di karung Bunyamin itulah ditemukan gelas piala raja itu. Nah, bagaimana kisah berikutnya? Itu nanti pada pertemuan yang akan datang. Yang kita bahas pada pertemuan ini adalah Nabi Yusuf alaihi salam membuat siasat untuk menahan Bunyamin. Nabi Yusuf meletakkan gelas piala itu di dalam karungnya Bunyamin. Kemudian ada seorang yang berteriak ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu akan bergerak kembali ke Palestina. Ada yang berteriak bahwasanya kamu ini adalah orang-orang yang mencuri. Maka mereka menjadi terkejut. Nah, ada dalam pembahasan tafsir, mengapa siasat yang seperti ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Sebenarnya adalah sebagai membalas apa yang mereka lakukan dahulu terhadap ayahanda mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki anak yang sangat dicintai. Sama juga dengan raja. Raja memiliki gelas piala yang sangat disukai, karena itulah yang digunakan untuk meminum minuman. Nah, apabila raja memiliki gelas piala, Nabi Yakub memiliki Yusuf alaihi salam. Tetapi Nabi Yusuf dicuri oleh abang-abangnya, yaitu diambil dari Nabi Yakub alaihissalam dan dibuang ke dasar sumur. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam melakukan siasat, yaitu kamu dahulu mencuri, yaitu mencuri Yusuf. Sekarang pula kamu telah mencuri, yaitu mencuri gelas piala raja. Nah, jadi siasat yang dilakukan itu berkaitan dengan apa yang mereka lakukan dahulu. Jadi siasat Nabi Yusuf alaihi salam secara kasat mata dan seperti yang diteriakkan oleh orang yang berteriak itu adalah ada yang mencuri,
sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam telah memberitahukan, tapi tidak kepada semua saudaranya, yaitu kepada Bunyamin, bahwasanya siasat itu ia lakukan tujuannya adalah untuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatannya adalah untuk menahan Bunyamin. Kemudian dengan tertahannya Bunyamin, maka berkeinginanlah atau adalah dorongan pada diri Nabi Yakub untuk bersedia meninggalkan Palestina dan datang ke negeri Mesir untuk berkumpul kembali bersama dengan anak-anaknya. Maka dengan demikian Nabi Yusuf alaihi salam dengan kepintarannya, dengan kepandaiannya menyiasat sedemikian rupa, menyiasat maknanya melakukan siasat sedemikian rupa sehingga kemaslahatan yang diinginkan, yaitu kemaslahatan yang lebih besar, yaitu bagaimana mendatangkan Nabi Yakub alaihi salam ke negeri Mesir, tercapai. Inilah siasat yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam terhadap abang-abangnya. Yang jelas abang-abangnya itu merasa terbeban apabila Bunyamin itu tertahan di negeri Mesir, sebab mereka telah bersumpah di hadapan ayahanda mereka Nabi Yakub alaihissalam untuk menjaga Bunyamin itu baik-baik. Tetapi Bunyamin itu pula tinggal di negeri Mesir, ditahan oleh penguasa negeri Mesir. Ini kisah berikutnya. Jadi karena didapati gelas piala ada dalam karungnya, maka sebahagian dari abang-abang Nabi Yusuf itu kembali ke Palestina, tapi ada di antara mereka yang tetap bertahan di negeri Mesir untuk mendampingi Bunyamin yang ditahan. Jadi rasa tanggung jawab itu masih ada. Jadi sebahagian pulang kamu, bawa berita ini kepada ayah bahwasanya adik kita ditahan, ceritakanlah apa yang berlaku. Nah, saya di sini akan menjaganya. Ada yang mengatakan dari kalangan ulama tafsir yang tinggal di Mesir mendampingi Bunyamin itu adalah abang yang tertua dari yang 11 orang itu, 12 dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Inilah sebahagian dari kisah Nabi Yusuf dalam pertemuan ini, dan insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambahkan lagi pengetahuan kita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.